terkejut saat mendapati Hana tengah berteriak histeris. Kedua tangannya dia gunakan untuk menutupi telinganya, sementara kedua matanya terpejam. Entah hal apa yang membuat Hana seperti itu. Dengan cepat aku menghampirinya dan menarik tubuhnya dalam pelukan. Tubuh Hana berguncang. Istriku menangis sejadinya. Aku terus berusaha untuk menenangkannya, berharap tangisan Hana segera reda. Setelah hampir 20 menit, isakan tangis Hana mulai mereda. Namun tiba-tiba, mataku melirik kotak yang ada di teras. Apa itu yang membuat Hana menangis? Sayang, sebentar. Aku melepas pelukan kami, lalu aku berjalan untuk mengambil kotak tersebut. Kotak apa ini? Aku hendak membukanya, tetapi dengan cepat Hana mencegahnya. Hal ini membuatku mengerutkan kening. Kenapa? Aku menatap mata Hana yang sudah sembab. Bukannya menjawab, tetapi gelengan kepala yang aku dapat. Apa kotak ini yang membuatmu berteriak? Aku menunjuk kotak yang ada di tanganku, sementara Hana hanya mengangguk. Memangnya isinya apa? Sampai kamu heboh seperti itu, kataku, seraya membuka kotak ini. Aku benar-benar penasaran dengan isinya. Saat aku membukanya, Hana langsung memeluk tubuhku dan menenggelamkan wajahnya di dadaku. Sebegitu takutkah dia, sampai-sampai tidak berani melihatnya. Setelah kotak terbuka, aku cukup terkejut saat melihat isinya. Seekor bangkai kucing yang masih berlumuran. Bukan itu saja, terdapat kertas. Dengan segera aku mengambil kertas itu, lalu aku baca. Tangan kiriku bergerak untuk mengeratkan pelukan Hana, sementara tangan kanan ku gunakan untuk memegang kertas yang terdapat pada kotak ini. Aku meremas kertas ini hingga lusuh setelah membacanya, yang isinya sebuah ancaman. Kamu tenang ya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku mengeratkan pelukanku agar bisa membuat Hana merasa tenang. Aku takut, Mas, ucap Hana di sela isakan tangisnya. Kamu tidak perlu takut, ada aku di sini. Aku mengusap bahu Hana dengan lembut. Aku khawatir jika Hana terus kepikiran soal ancaman ini karena bisa mengganggu kehamilannya. Sayang, kamu sudah pergi ke dokter kandungan apa belum? Tanyaku untuk mengalihkan perhatian Hana. Dan benar saja, Hana melepas pelukannya seraya menggelengkan kepalanya. Itu tandanya jika istriku ini belum memeriksakan kehamilannya. Kita ke dokter ya, biar aku temenin. Aku ingin tahu perkembangan calon anak kita, kataku. Lalu kuusap perutnya yang masih datar. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin melihat perut Hana membesar. Bahkan aku tidak sabar ingin melihat bayi itu lahir. Setelah Hana setuju, kami pun segera bersiap-siap. Setelah siap, kami berdua bergegas pergi. Terpaksa hari ini aku tidak berangkat ke kantor. Aku khawatir jika meninggalkan Hana sendirian di rumah. Tadi saja sudah kena teror. Entah siapa yang mengirim, tapi aku merasa curiga jika itu kiriman dari Raisa, karena dia sangat membenci istriku ini. Dalam perjalanan, aku terus fokus menyetir. Sesekali aku melirik wanita yang duduk di sebelahku, sementara Hana memilih untuk melihat keluar jendela. Dia nampak menikmati pemandangan kota Jakarta ini.
Andai saja Hana tidak sedang hamil, aku ingin mengajaknya pergi ke puncak dan menginap di villa yang aku siapkan. Mas, berhenti. Hana teriak dan menyuruhku untuk berhenti. Aku segera menepi. Setelah mobil berhenti, Hana langsung turun dan melangkahkan kakinya menuju penjual rujak. Aku tersenyum melihatnya, lalu ikut turun dan menyusulnya. Aku berdiri di sebelah Hana dengan terus memperhatikannya. Ternyata orang hamil sangat berbeda dan juga sensitif. Seperti Hana, dari tadi dia terus berbicara tanpa henti, seperti kereta api yang sedang berjalan. Ternyata istriku itu sangat cerewet. Aku kasihan sama bapak penjual rujak itu. Sementara di bapak menanggapinya dengan tersenyum. Setelah pesanan rujaknya sudah jadi, Hana langsung menerimanya dan beranjak masuk ke mobil. Sementara itu, aku segera membayarnya. Usai membayar rujak, aku menyusul Hana. Kini kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, aku mengajak Hana berbelanja atau untuk beli keperluan dapur dan bulanan. Aku juga membelikannya baju hamil. Awalnya Hana menolak dengan alasan daster sudah banyak, tapi aku terus memaksa. Akhirnya istriku mau nurut. Entah berapa baju yang aku ambil, karena bagiku masalah baju dan harga bukan alasan. Ya ampun mas, ini bajunya banyak banget, kata Hana saat melihatku membawa baju-baju tersebut. Biar bisa buat gantian sayang. Aku menyerahkan baju ini pada pegawai yang tengah bertugas. Oh ya, keperluan pribadi kamu udah semua apa belum? Tanyaku. Saat kami tengah menunggu pegawai kasir menghitung berapa jumlah yang harus aku bayar. Kayaknya udah semua deh mas, jawabnya. Hana terlihat tengah mengingat-ingat. Mungkin khawatir ada yang kelupaan. Ya sudah, jadi setelah ini kita pulang, sahutku. Hanya menunggu beberapa menit, semuanya sudah beres. Barang belanjaan sudah ku bayar semuanya. Mau makan siang dulu enggak? Tawarku. Saat ini kami sudah dalam perjalanan pulang. Boleh, aku pengen makan yang pedes-pedes mas, sahut Hana. Istriku sangat bersemangat saat aku mengajaknya untuk makan siang sebelum pulang. Jangan kebanyakan makan pedes. Tadi rujak udah pedes. Kasihan yang di perut kalau kamu makannya pedes terus. Aku mencoba menasihati Hana agar jangan terlalu sering makan makanan yang pedes. Aku khawatir jika akan memberi pengaruh buruk untuk calon anak kami. Enggak enak mas kalau enggak pedes, ucap Hana. Bibirnya yang mungil itu mulai mengerucut. Melihatnya aku jadi gemas dan pengen menerkamnya. Tapi ya udah, langsung pulang aja, enggak jadi makan siang. Hana memotong ucapanku. Bahkan sekarang istriku yang imut ini jadi ngambek gara-gara aku melarangnya agar tidak makan pedas. Aku menghela nafas. Ternyata begini ya rasanya ngurusin orang hamil. Jika keinginannya tidak dituruti, pasti langsung ngambek. Karena kebanyakan orang hamil cenderung lebih sensitif, mudah marah, dan satu lagi, mudah tersinggung. Usia kandungan Hana baru menginjak 2 bulan, tapi aku merasa sudah kewalahan. Tapi aku tetap merasa senang karena masih diberi kepercayaan untuk merasakan menjadi seorang ayah.
Setelah cukup lama, kami sama-sama diam. Akhirnya aku memilih untuk mengalah. Aku melajukan mobil menuju resto yang ada di dekat taman bermain. Makanan di sana enak-enak, banyak pilihan menunya. Aku yakin Hana pasti suka. Aku ajak makan ke sana. Aku melirik istriku yang masih diam, sementara matanya melihat pemandangan di tengah kota. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit. Aku dan Hana tiba di resto. Awalnya istriku tidak mau masuk, mungkin karena aku melarangnya agar tidak makan makanan pedas. Namun setelah aku bujuk, akhirnya Hana mau turun dan masuk ke dalam resto. Setelah di dalam, aku menggandeng tangan Hana mencari meja yang kosong. Setelah menemukan apa yang kami cari, aku langsung mengajak istriku untuk duduk. "Sayang, kamu mau makan apa?" tanyaku pada Hana. Sementara istriku masih bingung mau memesan makanan apa. Setelah cukup lama memilih dan berpikir, Hana menunjuk menu makanan yang akan dia pesan. Semuanya menu serba pedas. Ingin melarang, tapi yang ada akan ngambek lagi. Aku hanya pasrah. Aku pun segera memesan makanan yang Hana inginkan. Selama menunggu pesanan datang, aku memilih untuk bermain ponsel. Rupanya ada beberapa pesan yang sudah masuk. Selang 10 menit, pesanan makanan datang. Dan kini semuanya sudah tersaji di atas meja. Hana sepertinya sudah tidak sabar ingin memakannya. Setelah berdoa, kami pun langsung menyantap makanan yang ada di atas meja. Aku tersenyum saat melihat Hana begitu lahap. Sepertinya dia sudah sangat lapar. "Sayang, pelan-pelan makannya." Aku memperingatinya agar berhati-hati, takutnya nanti tersedak. Namun Hana hanya tersenyum sembari terus menyantap makanan yang ada di hadapannya itu. Selesai makan, kami memutuskan untuk pulang. Kasihan jika Hana terlalu lama berada di luar. Usai membayar makanan yang kami pesan tadi, aku segera menggandeng tangan Hana dan mengajaknya keluar dari resto. Aku merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama dengan istriku yang imut ini. "Mas, langsung pulang ya. Aku udah capek," keluhnya. Raut wajah Hana memang terlihat begitu lelah. "Iya, kita langsung pulang kok." Aku menggandeng tangan Hana menuju mobil yang ada di parkiran. Belum sempat kami masuk ke mobil, tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Kami pun menoleh ke sumber suara itu. Aku terkejut saat melihat siapa yang memanggilku. Rasa tak percaya, tapi ini nyata. Setelah sekian lama kami tidak bertemu, dan sekarang dia kembali lagi. Aku tidak tahu ada motif dan tujuan apa dia kembali lagi. Mataku masih fokus menatap wanita yang sedari tadi memanggilku. Sampai-sampai aku tidak sadar jika saat ini aku tengah bersama dengan Hana. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Dengan segera aku merangkul pundak istriku yang imut ini. Seketika wajah wanita yang tengah berjalan menghampiri kami berubah masam. Cemburu mungkin yang dia rasakan, tapi aku tidak peduli. Toh Hana itu istriku. "Mas Alfian, apa kabar?" sapanya dengan senyum yang mungkin terpaksa. "Alhamdulillah baik. Kamu sendiri?" tanyaku untuk berbasa-basi. Aku melirik Hana yang sedari tadi hanya diam. "Aku juga baik, Mas." Dia siapa?"
Dia menunjuk ke arah Hana. Mungkin dia penasaran siapa wanita cantik dan imut ini yang berada di sampingku. Dia Hana, istriku, jawabku. Seketika raut wajahnya berubah. Kecewa. Mungkin itu yang Kania rasakan. Iya, wanita yang berdiri di hadapanku adalah Kania, wanita masa laluku. Jadi kamu sudah menikah? Kania menatapku dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Iya, aku menganggukkan kepala sebagai jawabannya. Jika dulu kamu tidak pergi, mungkin kita sudah menikah. Selamat ya, Kania mengulurkan tangannya. Jujur, aku merasa kasihan. Tapi ibarat nasi sudah menjadi bubur. Iya, terima kasih. Aku membalas uluran tangan Kania. Cukup lama kami berjabat tangan hingga aku sadar saat Hana mencubit pinggangku. Detik itu juga aku menarik tanganku. Sudah lama menikah? Tanya Kania. Lumayan. Oh iya, kamu kapan kembali ke Indonesia? Aku balik bertanya, karena aku juga ingin tahu kapan Kania kembali ke Indonesia. 2 hari yang lalu, aku mencari kamu ke rumah lamamu, tapi sudah tidak ada. Niatnya, aku mau datang ke kantor kamu, tapi malah kita ketemu di sini, jelasnya. Jika Kania tahu aku sudah menikah, mungkin dia tidak akan repot-repot mencariku. Mas, aku mau kita bicara berdua. Apa kamu bisa? Tanya Kania. Aku sedikit terkejut mendengar pertanyaan dari Kania. Aku melirik Hana. Lagi-lagi istriku hanya diam, tetapi meskipun diam, aku dapat melihat kesedihan di wajahnya. Maaf, aku tidak bisa. Kania, di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Lagi pula aku sudah menikah. Aku tidak mau terjadi kesalahpahaman yang nantinya akan merusak sebuah ikrar perkawinan. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak mau menyakiti hati istriku, jelasku. Aku harap Kania mau mengerti. Bagaimanapun juga, aku telah menikah. Aku tidak ingin pernikahanku dengan Hana kandas hanya gara-gara masa lalu. Kania terdiam. Entah apa yang ada di benaknya saat ini. Wanita dengan rambut sebau itu melirik ke arah Hana. Mungkin dia mencoba untuk meminta izin pada istriku. Apa aku boleh bicara berdua dengan Mas Alfian? Tanya Kania. Seketika Hana mengangkat kepalanya, yang sedari tadi menunduk. Kania, sudahlah. Aku tidak punya banyak waktu. Aku dan... Boleh. Jawaban Hana seketika membuatku terkejut. Aku menoleh ke arah wanita yang berdiri di sampingku. Apa dia tidak merasa cemburu jika suaminya berduaan dengan wanita lain? Terlebih wanita itu adalah wanita di masa lalunya. Hana, aku memegang lengannya. Detik itu juga Hana menoleh ke arahku. Setiap manusia pasti punya masa lalu, Mas. Mas selesaikan urusan Mas dengan dia, agar tidak ada lagi yang mengganggu pikiran. Aku percaya kok sama Mas. Hana menggenggam tanganku. Dia percaya jika aku tidak akan mengkhianatinya. Baik, jika itu maumu. Aku menganggukkan kepala. Aku juga ingin tahu apa yang akan Kania katakan. Aku tunggu di mobil ya, Mas. Hana segera masuk ke mobil. Sementara aku dan Kania masih berdiri dengan keadaan yang canggung. Kita bicara di sana.
Aku menunjuk kursi yang berada tak jauh dari area parkiran. Aku dan Kania berjalan ke arah kursi tersebut. Setelah sampai, kami masih diam. Kania melirikku dan menatap lekat wajahku. Pandangan kami pun bertemu. Namun aku sadar, jika aku telah beristri, aku tidak ingin merusak pernikahanku dengan Hana. Kania, apa yang akan kamu katakan? Aku berdeham untuk mencairkan suasana. Detik itu juga, Kania terlonjak kaget. Aku mau minta maaf, Mas. Kania menundukkan kepalanya. Maaf untuk apa? Tanyaku. Seketika Kania mengangkat kepalanya dan menatapku. Karena aku sudah meninggalkan kamu. Tapi aku pergi karena ada alasannya, Mas. Jelas Kania. Aku dapat melihat ada kejujuran dari sorot matanya. Aku menyipitkan mata. Alasan apa? Aku ingin tahu apa alasannya. Kenapa dulu Kania pergi? Tiba-tiba Kania merogoh tasnya dan mengambil sebuah amplop berwarna putih. Dia menyodorkan amplop tersebut padaku. Dengan sedikit ragu, aku menerima amplop tersebut. Apa ini? Aku mengangkat amplop yang ada di tanganku. Kamu buka sendiri, Mas, kata Kania. Dengan perlahan, aku membuka amplop yang aku pegang. Setelah terbuka, aku mengambil isinya. Dan tanpa merasa ragu, aku langsung membacanya. Aku terkejut setelah membaca isinya. Jadi ini alasan Kania pergi. Kania pergi ke luar negeri untuk berobat. Tapi kenapa dia tidak bilang? Kenapa merahasiakan hal sebesar ini? Aku menatap wajah wanita yang berdiri di hadapanku. Kenapa kamu tidak jujur dari awal, Kania? Kenapa kamu memilih untuk merahasiakan ini? Kenapa, Kania? Aku mendesaknya untuk berkata jujur. Aku ingin tahu apa yang akan Kania katakan. Aku minta maaf, Mas. Aku memang salah. Aku melakukan ini karena aku tidak ingin kamu kecewa. Kania menundukkan kepalanya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Aku melihat punggungnya bergetar. Kania menangis. Tapi setidaknya kamu berkata jujur. Jangan. Sudahlah. Sepertinya masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Karena sekarang aku sudah menikah. Aku tidak ingin menyakiti hati istriku. Maaf jika aku menikah tanpa memberitahumu. Karena semua ini terjadi juga karena ulah kamu. Kamu pergi tanpa ada pesan dan alasan. Sekali lagi aku minta maaf. Semoga kamu bisa mendapatkan pengganti diriku. Maaf, aku harus pulang. Hana pasti sudah menungguku. Aku bergegas pergi meninggalkan Kania. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Meski aku merasa kasihan, tapi aku tidak ingin rasa kasihanku membuat aku lupa akan janji yang sudah aku ucapkan dulu saat menikah dengan Hana. Aku beranjak masuk ke dalam mobil. Terlihat jika Hana sudah sangat lelah. Sayang, maaf ya, kita pulang. Iya Mas, aku sudah capek. Hana menganggukkan kepalanya. Aku tersenyum, lalu mulai melajukan mobil untuk meninggalkan tempat ini. Waktu berjalan lebih cepat. Sejak tadi siang, aku dan Hana menghabiskan waktu berada di rumah. Aku memilih mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Sementara Hana, aku memang beruntung memiliki istri sepertinya. Dia sangat rajin. Meski tengah hamil, Hana tidak pernah bermalas-malasan.
Setelah cukup lama, aku menghabiskan waktu di ruang kerja. Aku memutuskan untuk turun ke bawah. Setibanya di bawah, aku melihat Hana tengah sibuk di dapur. Entah apa yang sedang dia lakukan. Karena penasaran, aku berjalan mendekatinya. Bahkan aku memeluk tubuhnya dari belakang. Aku dapat merasakan jika Hana terkejut, tetapi seperti biasa, dia tidak pernah merasa terganggu dengan apa yang aku lakukan. Meski Hana tengah sibuk memasak sekalipun. Lagi buat apa? Kelihatannya sibuk banget. Aku menyenderkan daguku di bahunya. Kedua tanganku melingkar di perut Hana. Lagi buat sambal. Mas, tolong kupasin mangganya dong. Hana berjalan mengambil satu buah mangga yang masih muda dan memberikannya padaku. Ini pisaunya. Kemudian Hana menyerahkan pisau yang ia pegang. Aku menghela nafas. Tidak ada salahnya membantu. Toh Hana ngidam seperti ini juga gara-gara aku. Seharusnya aku senang. Berkat Hana, aku bisa menjadi seorang ayah. Keinginanku untuk memiliki seorang anak akan segera terwujud. Tanpa berkomentar lagi, aku mulai mengupas buah mangga muda ini. Selesai mengupas, aku langsung memotongnya kecil-kecil. Setelah selesai, aku berjalan menghampiri Hana dan menyerahkan potongan mangganya. Ini mangganya. Aku menyerahkan potongan mangga yang aku potong tadi. Terima kasih ya, Mas. Hana menerimanya. Dan detik itu juga dia mencampur potongan mangga dan belimbing ke dalam sambal yang baru saja selesai dibuat. Aku ke sana ya. Aku berjalan menuju ruang tengah. Sementara Hana masih asik mengaduk-ngaduk potongan buah mangga dan belimbing itu. Selang 5 menit, Hana datang dengan membawa rujak yang telah dia buat. Hana duduk persis di sebelahku dengan memangku satu piring besar yang berisi potongan mangga dan belimbing yang sudah dilumuri bumbu rujak. Aku menelan salivaku sendiri, bukan karena kepengen, tapi gigiku terasa ngilu membayangkan bagaimana rasanya buah yang rasanya asam bercampur dengan rasa pedas, asin, dan manis itu. Mas mau tawarnya. Hana menyodorkan satu potongan mangga dengan tangannya. Enggak, buat kamu aja, tolakku. Aku bisa pingsan jika sampai mengunyah potongan mangga itu. Enak kok. Hana memasukkan potongan mangga itu ke dalam mulutnya. Dia begitu menikmatinya. Aku memilih fokus untuk menonton televisi. Jika aku melirik Hana, nanti dia mengira aku kepingin. Hampir 10 menit, mataku fokus pada layar televisi. Sampai-sampai aku terkejut saat Hana memasukkan satu potongan mangga yang sudah dilumuri dengan bumbu rujak ke dalam mulutku. Aku berteriak, ingin memuntahkannya, tapi istriku menatapku dengan tajam. Katanya, itu sebagian dari ngidamnya, yaitu menyuruhku ikut memakan rujak yang dia buat. Bersambung.